Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Tabassum Taklim bersama ulama. Senang sekali Tabassum dapat hadir kembali di hadapan para pemirsa untuk menyuguhkan berbagai pengetahuan Islam dan khazanah keislaman yang tentunya patut untuk disimak. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan separuh agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral. Jadi, sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Pernikahan diawali dengan akad yang memiliki hakikat makna mitsaqon ghalidho atau ikatan yang kuat, yakni perjanjian agung, kuat, dan berbeda dengan yang lain. Sehingga pernikahan bukanlah hal yang dianggap biasa, dan agama merupakan unsur terpenting dalam pernikahan, karena agama menggambarkan kepastian hukum yang menjadi pokok utama sebagaimana di dalam maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin atau menjaga agama. Menikah akan indah dan diliputi keberkahan jika sama-sama dalam satu keyakinan. Tidak perlu mencari pembenaran hanya semata-mata karena cinta, maka melanggar hukum Allah. Sudah terbukti bahwa orang yang menikah beda agama tidak mendapatkan kebahagiaan karena diliputi perbedaan keyakinan. Beberapa saat yang lalu, isu pernikahan beda agama mencuat kembali setelah sebuah video pernikahan seorang perempuan beragama Islam dengan pria beragama Kristen di Semarang mendadak viral di media sosial. Lantas, bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut syariat Islam? Pemirsa Tabassum yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang salah satu cirinya adalah insaniyah, memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan manusia. Pernikahan adalah hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia. Setiap orang diberikan insting untuk menyintai lawan jenisnya. Karena itu Islam berikan solusi yang terbaik bagaimana manusia menyalurkan insting tersebut, yaitu melalui lembaga pernikahan. Nikah dalam Islam secara bahasa artinya adalah al-jam'u wad-dhammu wat-tadakhulu, berkumpul, mengumpulkan, atau saling memberi masukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah menciptakan untuk manusia itu pasangannya. Agar apa? Agar mereka hidup tentram, sakinah, dan diciptakan di dalamnya mawaddah warahmah. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa pernikahan adalah hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pernikahan ini dalam rangka agar manusia mendapatkan ketentraman hidupnya, memenuhi rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka yang telah membentuk keluarga melalui lembaga pernikahan. Rasulullah SAW juga demikian menganjurkan kaum muslimin untuk segera menikah. Beliau bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Wahai kawula muda, jika kalian sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka segeralah menikah, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu bisa mengekang hal-hal yang tidak diinginkan dari kehidupan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan demikian maka pernikahan menjadi solusi terbaik yang diberikan oleh Islam dalam rangka untuk menjaga mata, menjaga pandangan, menjaga kemaluan agar orang tidak berzina, agar orang tidak melakukan kerusakan, penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Selain itu, melalui lembaga pernikahan, manusia akan diberikan ketentraman jiwa, bisa menyalurkan cinta dan kasih sayangnya kepada pasangannya masing-masing. Dan dalam ajaran Islam, nikah diatur sedemikian rupa sehingga harapan untuk mewujudkan lembaga keluarga yang penuh dengan samara, sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa terpenuhi. Karena itu ada rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Meskipun di kalangan para ulama terjadi perbedaan tentang rukun nikah, akan tapi di negara kita melalui kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa rukunnya nikah itu ada 5, rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama, ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua, ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga, ada wali. Yang keempat, ada 2 saksi. Dan yang kelima, ada ijab dan qabul. Nah, ini ditentukan mengapa? Agar terjadi harapan yang diinginkan dari proses pernikahan itu. Sehingga pernikahan itu kemudian bisa menjadi pengikat yang baik, pengikat yang kuat, yang menjaga kelestarian lembaga keluarga yang ada, yang sudah dibentuk itu. Maka harus ada wali, harus ada saksi, kemudian ada pernyataan. Ada pernyataan yang disebut dengan sighoh, ada ijab yang disampaikan oleh walinya untuk menikahkan putrinya kepada calon suami, kemudian dari calon suami menerima qabulnya, dia telah menerima untuk disatukan dalam lembaga pernikahan itu. Nah, ini harapan yang ingin diwujudkan. Nah, karena itu dengan adanya hal-hal yang demikian ini diharapkan pernikahan itu bisa menjadi sebuah lembaga keluarga yang kemudian bisa menimbulkan ketentraman jiwa, ada wujud saling mewujudkan kasih sayang antara satu dengan yang lain dan seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian maka harapannya ketika keluarga ini sudah terbina dengan baik, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang baik. Sebab masyarakat adalah sebuah komunitas yang terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga. Kalau keluarga ini terbangun dengan baik, ada samara, ada sakinah, mawaddah, warahmah, maka masyarakat pun akan terbentuk sedemikian rupa. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah akan menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cerdas, tumbuh dengan penuh kedewasaan, sehingga dia bisa menjelma menjadi bagian masyarakat yang baik pula. Dan ini yang penting yang harus diwujudkan. Nah, karena itu Islam tidak membiarkan orang itu melakukan aktivitas penyaluran insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada ikatan yang benar, tanpa melalui proses yang benar. Sebab manusia adalah bagian penting dari kehidupan ini, semua tergantung pada manusia ini.
kalau manusianya menjelma menjadi bagian masyarakat yang baik, maka kehidupan dunia ini juga akan menjadi baik. Dan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena itu segala sesuatu yang terkait dengan membentuk manusia yang baik ini sangat menjadi perhatian ajaran agama Islam. Karena itu di dalam pernikahan pun kemudian ada implikasi-implikasi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pasangan. Seorang suami punya kewajiban tersendiri, seorang istri punya kewajiban tersendiri, suami dan istri punya kewajiban tersendiri yang semuanya diatur dalam rangka untuk menjaga dan mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan masyarakat yang sholihah, yang kalau masyarakat yang sholihah nanti akan lahir bangsa dan negara yang sholih yang kemudian bisa mewujudkan kemanusiaan yang baik pula. Nah, seorang suami diberi kewajiban untuk menjaga, kalau dalam bahasa Jawa itu orang suami berkewajiban untuk memberikan sandang, pangan, papan, pakaian, hal-hal yang sifatnya material yang itu akan menjadikan tonggak keluarga itu menjadi baik. Seorang istri juga punya kewajiban untuk selalu menjaga dirinya, menjaga nama suaminya, selalu mentaati suaminya, dan dua-duanya juga punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menyimpang dari ajaran agama sehingga selamat dalam kehidupannya fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang diperhatikan betul dalam ajaran agama Islam. Karena itu Islam memberikan aturan yang jelas bagaimana orang itu membangun keluarga, bagaimana orang itu membangun generasi, karena lahirnya generasi yang baik akan menjadikan dunia ini makmur, menjadikan dunia ini aman, menjadikan dunia ini damai, sehingga kedamaian dunia ini akan dirasakan oleh semuanya, dan pada akhirnya semuanya akan merasa tenang, merasa nyaman, menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Islam juga memberikan perhatian bagaimana mewujudkan pernikahan yang bisa melahirkan samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satunya adalah Islam melarang pernikahan lintas agama. Kalau di negara kita ini sebenarnya pernikahan lintas agama ini sudah lama diatur dalam kompilasi hukum Islam di pasal 40C itu dijelaskan bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan yang non muslim. Ini jelas. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 44 bahwa seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang non-muslim. Nah, ini kenapa? Karena pernikahan lintas agama ini memiliki dampak yang negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Memang ada dampak positifnya, artinya bahwa adanya pernikahan lintas agama itu orang yang sudah lama menjalin rasa senang itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Tapi secara lebih jauh dampak negatifnya lebih banyak. Karena yang pertama misalnya nanti akan susah untuk menyatukan visi keagamaan dalam keluarga ini. Karena kalau sudah beda agama itu masing-masing punya kecenderungan yang berbeda. Dan dalam keluarga itu menyatukan visi itu menjadi unsur yang sangat penting. Banyak terjadi keretakan rumah tangga itu karena visi dalam keluarga ini tidak sama. Yang satu ingin menjadi A, yang satu ingin B. Ketika ini belum bisa diakomodir, maka akan menjadi susah. Apalagi kalau itu kaitannya dengan keyakinan beragama. Yang kedua, juga menyusahkan anak-anaknya. Anak ini nanti akan ikut siapa? Sehingga anak menjadi bingung mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya. Ikut ayahnya khawatir menyakiti ibunya,
ikut ibunya khawatir menyakiti ayahnya, ya sehingga menjadikan hal ini seperti menjadikan anak itu menjadi bingung. Selain itu juga orang tuanya nanti juga akan berebut, anaknya ini akan dibawa kemana. Ibunya ingin anaknya ikut ibunya, ayahnya ingin anaknya ikut ayahnya. Nah kalau ini tidak bisa diselesaikan, maka keretakan rumah tangga pasti akan menjadi akan mudah terjadi. Ya. Kelanggengan keluarga akan susah dipertahankan karena berebut ya kemana. Karena masing-masing keyakinan agama itu, masing-masing orang yang memiliki agama itu punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa agamanya yang paling benar. Nah, ketika terjadi pernikahan lintas agama, ini menjadi susah. Seorang ibu ingin mempertahankan kebenaran yang diyakininya, ya, dan dia ingin anaknya ikuti kebenarannya. Seorang ayah juga begitu, akan menjaga kebenaran keyakinan agamanya, sehingga menginginkan anaknya juga ikut ayahnya. Nah, ini persoalan tersendiri dalam kehidupan keluarga. Nah, karena itulah ya HKI, ya, KHI, Kompilasi Hukum Islam, ya, mengambil ya pilihan bahwa menikah lintas agama, baik itu dilakukan laki-laki terhadap perempuan non-muslim maupun perempuan muslimah dengan pria non-muslim, itu dinyatakan tidak benar, tidak disahkan dalam ini. Nah, kemudian MUI menegaskan kembali ya dalam putusannya ya nomor 4 ya hasil Munas ke-7 tahun 2005 ya menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan hukumnya tidak sah karena beberapa pertimbangan ya diantaranya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya menjaga menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahah. Karena banyak terjadi kasus-kasus beda agama itu kemudian menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga yang pada akhirnya melahirkan perceraian ya, dan ini ya dihindari ya agar jangan sampai orang itu setelah membangun mehligai pernikahan, membentuk keluarga, kemudian berakhir dengan perceraian. Status anak dalam pernikahan beda agama, ya, apakah itu anak janda, anak zina, dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah anak janda, anak zina, dan lain sebagainya, karena setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Islam tidak mengenal dosa turunan, ya. Kalau orang tuanya karena nikah beda agama batal, kemudian mereka dianggap melakukan perzinahan, maka anak tidak ikut menanggung dosa itu. Hanya status hukumnya. Kalau di Indonesia, karena undang-undang sudah mengatur bahwa pernikahan beda agama atau perkawinan beda agama itu dinyatakan tidak sah. Maka secara hukum status anak ini tidak bisa mengikut nasab kepada ayahnya, dan dia tidak punya hak keperdataan yang lain yang mengacu kepada ayahnya. Nah, ini status hukum, karena ketika hukum negara sudah menyatakan tidak sah, ya maka status hukumnya seperti tadi, dia tidak punya keterkaitan dengan ayahnya, dia tidak memiliki hak keperdataan yang merujuk kepada ayahnya. Nah, ini yang perlu dipahami supaya orang kemudian tidak mudah-mudah melakukan pernikahan beda agama, khususnya kaum muslimin, ya. Masih banyak ya wanita-wanita muslimah, ya, pria-pria muslim, ya, yang agamanya baik, ya, yang bisa dipilih untuk menjadi pasangan, menjadi suami atau menjadi istri, ya, itu akan lebih baik daripada memilih yang lain yang beda agama
yang kemungkinan terjadinya beda pendapat dalam keluarga itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau menikah dengan seagama. Kalau ada orang menikah, ya, kemudian pindah agama supaya nikahnya sah, kemudian dia keluar lagi dari agama itu atau murtad, ya, maka secara otomatis persyaratan, ya, nikahnya batal, ya, karena itu pada saat itu pula sudah tidak sah lagi hubungan pernikahannya, karena dia nikah hanya untuk kepentingan keabsahan nikah saja, tapi setelah itu kemudian dia melakukan tindakan, ya, keluar dari agama Islam. Nah, ini kasusnya kasus dengan agama Islam, ya. Jadi ada misalnya ada orang yang non muslim, ya, karena persyaratannya harus sama-sama muslim, muslim harus menikah dengan muslimah atau muslimah dengan muslim. Kemudian untuk memenuhi persyaratan itu dia kemudian masuk Islam. Setelah nikah keluar lagi dari ajaran Islam, maka di saat dia keluar itu batallah nikahnya, ya, batallah nikahnya. Maka anak yang lahir setelah itu, ya sudah, dia tidak memiliki keterkaitan lagi dengan ayahnya baik secara nasab maupun hak-hak keperdataan yang lain. Wallahu a'lam. Ya, sebenarnya hal seperti ini kan tidak boleh terjadi, ya, karena di HKI, ya, di KHI, kompilasi hukum Islam itu kan sebenarnya kan mewakili hukum negara. Kalau ada hukum negara yang lain mengesahkan, itu kan sebenarnya mengabaikan hukum negara yang lain. Nah, karena itu MUI, ya, mensikapi hal seperti itu, dia akan MUI akan meninjau ulang. Ya, meninjau ulang, ya, keputusan itu, bukan keputusan MUI, karena keputusan MUI jelas menguatkan apa yang sudah menjadi hukum positif, ya, pemerintah, ya, tapi pengesahan itulah yang kemudian akan dilihat kembali, ya, tentu akan ada tindakan-tindakan yang untuk, ya, menyamakan keputusan hukum, ya, yang sebenarnya sudah jelas dinyatakan di dalam undang-undang, ya, baik undang-undang positif maupun undang-undang agama. Nah, ini sebenarnya hal yang yang seharusnya tidak terjadi, gitu, ya. Seharusnya tidak terjadi, ya, karena itu kan nantinya akan membingungkan masyarakat, ya, sama-sama undang-undang negara, yang satu melarang, yang satu membolehkan. Nah, ini yang tidak boleh, ya, terjadi, ya, karena itu, ya, nanti perlu ada tinjauan ulang terhadap keputusan yang demikian ini, ya, sehingga tidak membingungkan masyarakat, karena semua aturannya sebenarnya diatur dengan jelas, sejelas-jelasnya. Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridhonya. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang kerap kita temui, dan agama Islam secara terang-terangan melarang adanya pernikahan beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Di agama lain pun melarang adanya menikah beda keyakinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pemirsa Tabassum, demikianlah pembahasan kita mengenai polemik pernikahan beda agama. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.